Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Obrolan pas di sini tanpa terasa nih pemirsa, kita sudah masuki untuk di segmen terakhir. Ternyata memang seru sekali kalau kita ngobrol bersama dengan para pebisnis ya, karena banyak yang bisa kita obrolin dan juga banyak inspirasi yang bisa kita gali dari entrepreneur kita satu ini seperti Ibu Fitriyanti. Gimana pada saat awal mula dulu berjualan bakso, terus berpindah untuk berbisnis kuliner oleh-oleh seperti kue kuping gajah, dan juga sempat berhenti lagi karena pada saat itu terkendala juga di permodalan, Bu ya. Iya. Karena juga kalau dilihat dari bisnis makanan itu, kalau kita lihat dari bahan-bahannya paling tepung seperti itu, tapi ternyata modalnya lebih besar dari yang kita prediksi, Bu ya. Karena kita kan nyetok dulu, Mas. Oh, oke. Apalagi kita modal awal kan. Modal awal kita masuk ke toko ini, itu udah satu adonan hari ini untuk setor ke toko ini. Yang untuk besoknya lagi untuk toko. Jadi kan uang yang kita, modal yang kita hari ini kan udah di toko. Ya, betul. Besok kita ngantar ke toko lagi. Modalnya modal baru lagi, produksi lagi kan modal baru lagi. Sedangkan Jadi keuntungan masih ada di toko pertama. iya, betul. Palingan kita nanti udah mulai dimasuk ke semua ke toko, kita baru penarikan pertama kan. Oh, ke toko pertama iya, lagi. jadi kita bikin baru lagi, baru pengambilan modal. Jadi itulah diputarkan modalnya itu, Mas. Oke, ternyata kalau seperti itu, Bu ya. Kalau salah-salah perhitungan bisa ini juga, Bu ya, bisa kacau ini. Nah, makanya saya yang pertama break yang 3 tahun tadi salah langkah. Oke. Modalnya alhamdulillah berkembang. Kita beli properti. Jadi duitnya nggak bisa dikembangkan lagi. Oke, modalnya ya tertanam di sana Iya, dulu. iya, betul. Modal dari makanan ini kita nggak bisa untuk satu kali modal. Bukan, kalau kita untuk 10 hari ngampas berarti 10 kali modal. 10 kali modal. Betul. Oke, nah itu dia pemirsa, ilmu baru nih dari Bu Fitriyanti untuk Anda yang ingin berbisnis atau juga usaha dari jajanan, apalagi yang jajanan seperti oleh-oleh seperti ini. Kembangkan modal modalnya dulu, Bu ya, karena modalnya itu bukan hanya untuk satu kali produksi, tapi bisa untuk 10 kali produksi. Iya, betul. Karena modal pertama sudah dibuat, kita taruh di toko, toko-toko, bikin baru lagi. Bikin baru kan modal baru lagi, keuntungan belum ada ini. Oke, jadi harus dipikirkan secara matang-matang. Iya, baru mulai berkembang beli yang tidak seharusnya kita beli. Disitulah kesalahan yang fatal. Oke, dan tapi itu pengalaman dan sudah dijadikan memang benar-benar guru yang paling berharga. Iya, ya. betul. Pada saat mulai lagi sudah hati-hati nih, ya, jangan sampai harus modal jangan sampai kandas lagi, jangan sampai salah langkah lagi. Oke, berarti yang sudah tadi Ibu cerita bahwa untuk modal itu memang benar-benar dikunci. Iya, dikunci. Berapapun keuntungannya, modal ya tetaplah modal. Modal gitu. Ya, harus. Walaupun untung kecil, modalnya jangan diganggu-gugat ini. Apa yang untung yang kecil itulah dibagi-bagi lah sebisa mungkin. Yang penting modal tetap jalan. Ibarat kata cukup nggak cukup, ya itulah untung kita. Iya, gitu. Betul. Untuk sekolah anak, untuk isi dapur, segala macam ya. Semuanya ya. Oke, dan kalau untuk berbicara bisnis yang udah Ibu tekuni bertahun-tahun ini, nah gimana nih dari support sekitar yang ada, misalnya katakanlah Ibu kan tinggalnya di Bengkulu Tengah. Nah ini kan juga untuk informasinya nih pemirsa, kawasan tempat tinggal Ibu Fitri ini juga termasuk bisa dikatakan sentra oleh-oleh yang ada di Bengkulu Tengah, di kawasan Pasar Pedati. Pekik Nyaring. Pekik Nyaring, Bu ya. Terkhususnya Pekik Nyaring, dan terkhususnya Kecamatan Pondok Kelapa. Oh, kecamatannya Pondok Kelapa. Nama desanya Pekik Nyaring. Oke, ini daerahnya mana, Bu? Pekik Nyaring kan cukup luas juga, Bu ya. Kami di Blok 1-nya, Blok 1. kantor pos ya. Oke, berarti mulai dari Blok 1 di dalam sana itu banyak sekali warga-warga yang UMKM-nya atau bisnisnya oleh-oleh itu sendiri, Bu ya. Oke, dan gimana nih kalau untuk dukungan dari misalnya pihak swasta atau juga dari pihak pemerintah sendiri untuk mensupport warga-warganya yang berbisnis UMKM ini, Bu? Yang kalau untuk saya, Mas, alhamdulillah kan karena saya sudah masuk ada pendamping UMKM, kami alhamdulillah sekarang udah difasilitasi lah apapun kegiatan kami selalu diikutkan. Nah, kebetulan kemarin itu ada data UMKM, jadi saya karena kita selalu ikut diklat inilah kesini ini kan selagi
di daerah di tempat saya tinggal itu terlalu banyak UKM-nya Mas. Kok orang situ manggilnya Bude Mas. Taunya Bude Fitri. Padahal orang Padang. Iya, taunya Bude Fitri kok pelatihan terus. Cuma kita berpikirnya gitu. Kok Bude Fitri, kami juga UKM. Saya cuma merasa kayak gitu aja. Jadi saya nemui Pak pendampingnya, Pak tolong Pak di blog saya banyak sekali pelaku UKM, saya ingin mereka juga punya NIB, punya PIRT, halal. Jadi seandainya apalagi terima kasih lah untuk pemerintah sekarang kan untuk pemerintah sekarang itu kepada UMKM itu istilahnya fasilitasnya sekarang ataupun bantuan-bantuannya insya Allah sudah mulai dilakukan walaupun mulai dari bahan-bahan yang kecil apa gitu kan. Kebetulan Bapak pendamping, oke Bu, tolong silakan didata. Jadi kemarin kami alhamdulillah udah didatain pelaku UMKM yang di Bukit Nyari, tapi belum seluruhnya. Nah, jadi bisa lah kami sangat berterima kasih sekali kepada pemerintah, terkhususnya pemerintah Bengkulu Tengah. Oke, nah setelah Ibu data ini berapa banyak nih Bu? Yang untuk sekarang baru masuk sekitar. Yang dari saya aja udah 15 UKM, itu pun belum seluruhnya. Yang itu yang di blok 1 saja Mas. Blok 1 tempat saya itu sekitar 30-an 25 UKM, banyak Mas. Oke, semuanya berarti mayoritas dari makanan? Makanan. Makanya saya tuh berharap sekali bagi ke pemerintah yang terkait, seandainya ada para tamu-tamu yang dari luar daerah atau dari instansi-instansi lain untuk membawa oleh-olehnya dikhususkan dari yang UKM yang kecil-kecil, biar sekaligus pemerintah mempromosikan, oh ini loh Bukit Nyaring punya ini. Benar, ada sentra oleh-olehnya. Iya. Bisa juga sebenarnya dijadikan objek wisata juga bisa, sentra oleh-oleh. Jadi apalagi anak-anak muda sekarang kan yang pengguna sosial media tinggi sekali, itu juga salah satu bentuk promosi yang luar biasa di zaman sekarang ini. Bisa jalan-jalan ke Bukit Nyaring nih pemirsa, jangan lupa nih bisa langsung berkunjung ke Desa Bukit Nyaring Bu ya, di daerah Blok 1, Kecamatan Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah. Nah, kalau kita berbicara lagi kue kuping gajah, ini untuk daya tahannya berapa lama Bu? 2 bulan tahan Mas. 2 bulan? Oke, jadi kalau mau dikirim ke luar negara sekalipun? Pernah ke Malaysia, pernah. Ke Malaysia sudah? Pernah. Untuk oleh-oleh. Mungkin ibu itu mau ke Malaysia, memang dia pelanggan kuping gajah, dia pesan 10 kilo nih, jauh nih Mbaknya untuk ke Malaysia. Pernah juga dari polisi, oleh-oleh tuh Mbak ke Malang. Saya sampai ketawa, ini asalnya dari Malang loh Pak. Mungkin pada saat sampai ke Malang dia kaget, loh ini. Apa nggak kebalik ya Pak? Lah kenapa Bu? Ini asalnya dari Malang kok kembali lagi ke Malang? Tapi kan ini buatan Bengkulu Bu katanya. Bedanya di situ. Iya, betul. Yang Malang yang buatan Malang, buatan Bengkulu. Wah ternyata Upin Ipin sudah makan ini ya. Dan mudah-mudahan juga ini bisa menjadi juga kebangkitan kembali untuk UMKM kita yang ada di Bengkulu ini. Gimana caranya, yang penting adalah tekun itu tadi Bu ya. Tekun yang pasti nanti akan membawa berkah juga untuk diri kita sendiri dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kan dengan semakin banyaknya produksi otomatis banyak karyawan. Oke, nah biasanya Bu pada saat momen produksi meledak ini musim-musim lebaran. Ini biasanya karyawan sampai berapa orang? Sampai 10 orang bisa Mas. 10 orang. Oke, sekali produksi itu 10 orang. Iya. Oke, luar biasa sekali. Kalau hari-hari biasa berapa orang? Kami 5 orang, 6 orang. 6 orang. 5 orang, 6 orang. Yang intinya harus 5 orang itu yang bekerja. Kebayang kalau seandainya produksi ini bisa sampai bertonton. Amin ya Allah. Bisa ratusan orang ya. Amin. Ibu Fitri rekrut ya. Sangat berharap sekali untuk merekrut karyawan. Kita doakan sama-sama biar semakin membuka lapangan pekerjaan. Amin ya Allah. Dan juga menjadi satu bisnis yang sangat menjanjikan sekali. Sehingga nanti usaha dari Ibu Fitriyanti ini semakin dikenal oleh orang banyak. Dan juga untuk Anda pemirsa Opini, nah kalau mau cari jajanan, nggak usah jajanan yang jauh-jauh yang ada di luar Provinsi Bengkulu. Cari aja yang di dalam Bengkulu sendiri. Banyak jajanan yang enak-enak ya. Dan juga seperti yang sudah dilakukan oleh Ibu Fitriyanti ini, bahkan sudah sampai ke Malaysia. Dan juga dibawa sampai ke luar Provinsi Bengkulu. Dan terima kasih banyak Ibu Fitri sudah ngobrol-ngobrol di siang hari ini. Mas. Nah kalau mau beli bisa langsung datang kemana Bu? Alamatnya boleh Ibu share sekali lagi Bu? Alamatnya Bukit Nyaring, Blok 1, Kecamatan Pondok Kelapa. Oke, jadi begitu masuk Blok 1 tinggal nyebut aja rumah
tanya aja kuping gajah, insya Allah tahu semua. Kalau Oke. daerah Berarti Ibu satu-satunya di sana? satu-satunya, mungkin bisa jadi satu-satunya di Bengkulu, Mas. Wah, Kalau luar untuk kuping biasa. gajah yang Dwi Putri, Ah. kalau yang mungkin yang coklat-coklat putih itu mungkin dari luar, Mas, dari Palembang, dari Bandung. Oh iya, Kalau benar yang ya, ada bedanya iya, ya. kalau yang ciri khas kayak gini, insya Allah kayaknya cuma saya satu-satunya. Oke, mudah-mudahan yang satu-satunya ini akan menjadi bisnis yang besar yang ada di Amin, ya Bengkulu. Allah. Nanti ada timbul pabrik kuping gajah Amin, Bengkulu ya. amin, Ini amin. dia ownernya. Kita doakan sama-sama. Sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama, Ibu Mas. Fitri, salam untuk keluarga. Semangat terus dalam berbisnisnya di mana Iya. ketekunan itu akan membawa keberkahan seperti yang sudah dijalankan dan juga sudah dilakukan oleh Ibu Fitriyanti bersama keluarga. Dan akhir kata, saya Iqbal Fatwa, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyaksikan opini hari ini. Jangan lupa tonton terus opini, obrolan pas di sini hanya di TVRI Bengkulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.